Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kode saya untuk EBA UAS. Nah, yang pertama kali kita lakukan di sini adalah kita menginstal library Natural Language Toolkit atau NLTK, dan juga kita melakukan install library Sastrawi yang nantinya kita bisa lakukan tergantung jika kita ingin melakukan pre-processing dengan stemming ataupun dengan tidak. Yaitu kita harus install dulu library Sastrawi. Nah, dari library yang sudah kita install tadi, kita bisa mengimport nih, contohnya kita import Stemmer Factory, kita import Stopword, dan juga kita bisa melakukan import untuk algoritma pemrosesan bahasa alami yang nantinya kita akan uji cobakan pada data test kita dan juga data train kita. Nah, sementara di sini kita bisa lihat ini ada slam dictionary yang artinya kita mendeklarasikan dulu nih dictionary yang nantinya kita akan gunakan untuk melakukan normalisasi bahasa slang menjadi bahasa yang lebih baku. Nah, kode di bawahnya ini yaitu kita membaca inputan, yaitu di sini ada data train, data kita definisikan dulu, contohnya ada data train, data validation, dan juga data test, yang mana ini merupakan path kepada inputan tersebut. Nah, sedangkan di bawah ini kita bisa mengambil daftar stopword dari tadi Stemmer Factory. Nah, dan kita juga bisa membuat suatu objek baru yaitu factory yang nantinya kita akan gunakan untuk melakukan stemming kalau kita mau pre-processing menggunakan stemming. Tapi yang akan saya gunakan di sini adalah mencoba untuk melakukan pre-processing tapi tanpa menggunakan stemming. Yaitu pertama kita bersihkan dulu karakter-karakternya dengan tadi kita sudah melakukan import regular expression. Nah, kita hapus dulu karakter-karakter yang tidak digunakan. Contohnya tadi karakter angka ataupun tanda baca ataupun huruf yang berulang dan lain-lainnya. Nah, sementara di bawah tadi habis itu kita lakukan tokenisasi, yaitu tadi pemisahan kalimat-kalimat tadi itu menjadi beberapa kata ataupun kata-kata yang berbeda satu sama lain. Nah, setelah itu kita lakukan normalisasi karena tadi di data kita banyak sekali bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa gaul. Nah, kita lakukan normalisasi ke bentuk yang lebih baku. Nah, setelah itu kita return join filter words. Nah, setelah itu baru kita melakukan kita cobakan atau kita apply-kan ke data yang kita miliki, yaitu data train, validation, dan juga test. Kita gunakan di sini fungsi apply, terus kita mention nama function yang sudah kita buat, yaitu preprocess tag no stem. Nah, setelah itu kalau kita mau melihat bagaimana sih hasil data kita setelah kita lakukan preprocessing tapi tanpa stemming. Nah, kita bisa lihat nih 5 data pertama. Nah, kemudian kita deklarasikan di sini ytrain dan yval-nya sama dengan dftrain, dfval, sentiment. Sentiment ini kan yang menentukan apakah data itu positif, negatif, yang di mana disimbolkan dengan angka 0, 1, dan 2. Nah, setelah itu, karena nantinya saya akan menggunakan hypertuning parameter yaitu make features yang seperti itu, maka saya ingin mengetahui dulu berapa jumlah n-gramnya dari fitur data train tersebut. Nah, setelah kita lihat tuh ada sekitar 93.000. Nah, berarti nanti di bagian make feature-nya saya akan membuat sekitar 10.000. Nantinya fitur unik yang akan digunakan untuk men-train datanya. Nah, di atas kita bisa import lagi algoritma yang tadi kalau misalnya kita belum import di bagian atas. Yang kita lakukan di sini kan import logistic regression dan juga TF-IDF dan juga import matrix-matrix yang kita gunakan nanti untuk melihat tingkat akurasi dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian kita deklarasikan dulu di sini vectorizer no stem sama dengan TF-IDF vectorizer n-gram, di mana kita di sini menggunakan bgram. Make feature-nya tadi kita lihat dari n-gramnya itu kita tentukan sekitar 10.000 dulu. Nah, kemudian kita deklarasikan untuk X validation, X test, dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian kita aplikasikan ke model prediction kita, yaitu model logistic regression dengan iterasinya maksimalnya 1000, class weight-nya balance, dan juga solvernya linear. Nah, kemudian kita fit, berarti akhirnya kita mencoba sistem tersebut untuk mempelajari dari data train tadi. Nah, setelah itu di sini kita lakukan prediksi dengan data validation tadi, karena kan data validation sudah ada sentimennya. Kita makanya sekarang tidak menggunakan fit lagi tapi predict. Nah, di sini kita predict data validation, kita juga predict data testnya. Kemudian nanti kita bisa melakukan, tadi kan kita sudah import matrix-matrix yang kita gunakan untuk evaluation. Nah, kita bisa gunakan di sini logistic regression no stemming F1 score, karena tadi kita menggunakan S1 score yaitu Y validation sama
prediksi dari validationnya tadi, dan kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian kalau kita ingin menyimpan hasil prediksi tesnya tadi, kita bisa gunakan coding seperti ini atau kode seperti ini, yang mana labelnya tadi adalah di sini mengikuti nama di sini test prediction logRec. Nah, nanti kita simpan ke CSV-nya, kita bisa atur namanya di sini. Nah, kita lihat di sini akurasinya F1 score-nya itu sekitar 0,66. Begitulah, begitu juga dengan model-model yang lainnya. Namun di pre-processing saya yang kali ini, yaitu saya menggunakan pre-processing tanpa menggunakan stemming, karena stemmingnya cukup lama dan mendapat akurasi sekitar 0,6. Sekian penjelasan saya, terima kasih.